Syara mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru. Dua prinsip ini menjadi jiwa dari tingkatan adat Minangkabau yang dikenal sebagai adat nan ampe. Simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi seluruh masyarakat Minangkabau di seluruh penjuru dunia, serta para pecinta budaya dan hukum adat Indonesia. Selamat datang kembali di kanal YouTube Minang Mustika Jaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu bagian penting dari sistem hukum adat Minangkabau, yaitu tingkatan adat Minangkabau yang lebih dikenal dengan sebutan adat nan ampek. Adat yang berasal dari kata adat berbahasa Arab yang bermakna kebiasaan ini bukan hanya sekedar kebiasaan belaka, melainkan pedoman hidup yang telah ada sejak era nabi-nabi dan memiliki tujuan mulia untuk mengamankan, memajukan, memperkaya nagari, serta menjaga silaturahmi antar masyarakat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya satu persatu. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, adat Minangkabau dibagi menjadi 4 tingkatan utama, yaitu 1. Adat nan sabana adat. Adat nan sabana adat adalah aturan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW, disampaikan melalui Al-Quran yang disebut surah dan hadis, serta diajarkan dari guru ke murid. Ini juga dinamakan adat nan sapanjang atau sara. Selain dari syara, sumbernya juga berasal dari alam, dengan prinsip alam takambang jadi guru. Aturan ini bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang masa, digambarkan dengan kalimat indak lakang dek paneh, indak lapuok dek hujan. Ia menjadi cupak usali atau timbangan baku untuk menyusun hukum yang dibuat manusia. Dua, adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan adalah aturan yang diwariskan dari perumus adat Minangkabau, yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang yang telah disepakati dalam Sumpah Satio Marapalam. Aturan ini tidak boleh bertentangan dengan adat nan sabana adat. Wujudnya meliputi cupak nan duo, kato nan ampek, undang nan ampek, dan nagari nan ampek yang diungkapkan melalui petatah petitih atau kato kamudian. Ini dikenal sebagai adat sabatang panjang yang berlaku untuk seluruh alam Minangkabau. 3. Adat nan teradat. Adat nan teradat adalah peraturan yang berlaku di satu luak, lareh, atau nagari atentu, juga disebut adat sabatang batung. Karena bersifat lokal, aturan ini bisa berbeda antar nagari, sesuai dengan prinsip lain nagari, lain adat. Di zaman sekarang, wujudnya bisa berupa peraturan daerah, perda, dan peraturan nagari, pernah, serta hasil musyawarah mufakat dari kerapatan adat. Meskipun berbeda, landasan makrifat dan hakikatnya tetap konsisten. 4. Adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan nagari setempat yang bertujuan untuk kesukaan dan kegembiraan masyarakat, terutama anak muda. Pada masa sebelum Sumpah Marapalam, ada beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat dan telah ditiadakan. Saat ini,
hanya kebiasaan yang tidak bertentangan dengan 3 tingkatan adat di atas yang diperbolehkan. Setiap nagari memiliki coraknya sendiri, yang diungkapkan melalui kato bacari dalam bentuk petatah petitih. Demikian penjelasan tentang tingkatan adat Minangkabau atau adat Nan Ampe. Kita dapat menyimpulkan bahwa sistem hukum adat Minangkabau memiliki struktur yang jelas, mulai dari yang bersumber pada syariat dan alam, hingga kebiasaan lokal yang dinamis, namun tetap berlandaskan prinsip dasar yang mulia. Dengan memahami adat ini, kita diharapkan dapat lebih menghargai warisan budaya leluhur dan menjaga keharmonisan masyarakat Minangkabau. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berbagi video ini kepada teman-teman yang membutuhkan, dan berlangganan kanal Minang Mustika Jaya, agar tidak ketinggalan konten menarik tentang budaya dan hukum adat Minangkabau lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin kita bahas topik tertentu seputar adat Minangkabau, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.